Halo guys, selamat datang di channel gua Monoman Saham. Di video kali ini kita akan update info terbaru guys ya dari hasil RUPS LPPF, yaitu dia akan membagikan dividen Rp300 per lembar guys ya. Kita juga akan update ya guys ya, itu ITMG guys ya. ITMG juga membagikan dividen itu sekitar 2.250 ya guys ya. Kalau berdasarkan kurs tanggal 8 April ya guys ya, itu 2245 ya, 2245 ya. Selain itu nanti kita juga akan bahas sedikit ya perang dagang yang makin memanas ini guys ya, antara Amerika dengan China ya guys ya, dimana juga Trump itu membatalkan atau menunda ya guys ya, untuk negara-negara lain itu ditunda sampai 90 hari ya guys ya. Jadi tarif sebelumnya berapa persen dijadiin 10% aja gitu guys ya. Nah itu kita bahas nanti guys. Yang pertama kita bahas dulu nih guys ya, dividen LPPF ya. Ya guys, berdasarkan hasil RUPS hari ini guys, 10 April, itu LPPF tuh mau bagi dividen 300 per lembar ya. Sebelumnya sudah diusulkan 300, jadi akhirnya diputuskan ternyata resmi ya, diputuskan 300 per lembar. Itu in amount-nya itu 677 miliar ya guys ya. Nah untuk LPPF ini kita kemarin sempat bahas guys ya, di bulan 2 bulan yang lalu ya guys ya. Kita proyeksikan itu di 314, ternyata dia membagikan itu 300 ya guys ya. Jadi yieldnya itu 19% ya guys ya. Di harga waktu itu di 15,15 ya guys ya. Nah guys, kemarin di proyeksinya kita mau swing trade di LPPF ini, kita punya target jual tuh di 1770 ya, dengan persentase profit di 16,939 ya guys ya. Karena berdasarkan potensi growth dari tahun lalu ya guys ya. Tahun lalu itu growth-nya 200 ya guys ya, senilai dividennya. Jadi kita proyeksikan kemarin tuh akan growth dari harga terendah di 2 bulan lalu itu di 1770 ya kita targetnya. Ternyata guys hari ini itu LPPF harganya sudah di 1975 ya guys ya. 1975 ya guys ya. Kalau kita jual hari ini aja guys, kita net profitnya udah di 452 alias 29% ya guys ya. Lumayan ya guys ya, dalam waktu beberapa bulan kita sudah cuan 29% ya guys ya. Ini bisa dalam waktu setahun, kalau konsisten 30% tentunya bisa bigger ya, tapi tentunya tidak selalu konsisten ya guys ya untuk profitnya ya. Yang penting seperti video kemarin yang gue bikin ya, guidance gue untuk strateginya kalau untuk swing trade di saham-saham yang mau bagi dividen, ketika sudah untung ya, menjelang cum date harga tidak naik-naik juga, tidak sesuai target ya, kita tetap jual guys ya, supaya kita bisa puterin duitnya gitu loh guys ya. Tetapi beda cerita kalau floating loss ya kita ambil aja dividennya gitu loh guys ya. Oke guys, jadi LPPF ini lumayan guys ya cuannya ya guys ya. Kalau kalian mau nunggu lebih naik lagi ya guys ya, itu is okay guys ya, karena memang cum date-nya ini juga oke. Cum date-nya itu 23 April guys ya, masih agak lama ya guys ya, tapi ya hati-hati guys ya, biasanya nanti menjelang cum date malah kadang-kadang sudah mulai slow gitu loh guys ya, karena ini pengumuman pengusulan dividen 300-nya ini udah agak lama ya, dari Maret itu udah diusulin 300, jadi orang sudah lumayan berbondong-bondong gitu loh guys ya. Tapi kalau kalian mau lebih tinggi lagi, ya nggak apa-apa juga gitu loh guys ya. Karena kemarin 20 Maret juga pernah tembus di 2050 ya guys ya. Kalau kita bisa tunggu lagi 2050 ya tentunya lebih banyak lagi ya, bisa di 34% net profit kita gitu guys ya. Lumayan nih guys ya untuk LPPF ya. Kalian nunggu sampai dengan cum date juga oke. Intinya sentimen
pembagian dividen di LPPF ini cukup lumayan mengatrol harganya gitu loh guys ya. Corporate actionnya ini, corporate action yaitu pembagian dividennya ini ternyata berhasil membuat harga jadi naik lumayan signifikan ya. Ini bikin kita jadi cuan ya guys ya. Bang Omon-Omon tentunya juga cuan ya guys ya. Hari ini Bang Omon-Omon itu sudah mulai take profit ya guys ya untuk LPPF ini ya, sedikit-sedikit ya guys ya. Gua pernah bikin video ya cara strateginya untuk menjual dan membeli itu diupayakan itu bertahap gitu loh guys ya, supaya kita dapat keuntungannya itu maksimal gitu loh guys ya. Jadi kita menjualnya juga nggak usah seluruhnya langsung, tapi bertahap gitu loh guys ya. Sekian lot, sekian lot, sekian lot gitu guys ya. Gitu. Siapa tahu ya guys ya, sampai dengan cumdit nanti harganya masih naik terus ya. Siapa tahu naik ke 2.500, kita nggak tahu juga gitu loh guys ya. Tapi kayaknya sih berat untuk ke 2.500 ya. Di 2000-an saja sudah untung puluhan persen, itu sudah alhamdulillah ya guys ya. Oke, selanjutnya guys, itu juga ada ITMG nih guys ya. ITMG ini mau bagi dividen ya guys ya. Ini dividennya lumayan jumbo. Ini justru malah di atas prediksi kita gitu guys ya. Di prediksinya kita itu untuk ITMG itu 1623 ya guys ya. Ternyata ITMG memutuskan untuk membagi dividen itu 2445 ya guys ya. Finalnya jadi 2445 ya. Nah, sayangnya guys, sayangnya kita ini ternyata untuk ITMG sentimennya belum mengena gitu guys ya. Jadi belum ada yang berbondong-bondong untuk belanja di ITMG ini, meskipun sudah melakukan pengumuman pembagian dividen hanya naik sedikit ya. Karena memang setelah ada crash kemarin ini harganya terus turun ya ITMG sampai ke dasar 2185 ini ya, ternyata harganya belum bisa naik signifikan nih guys ya. Kita waktu bahas itu harganya di 26.400 ya guys ya. Jadi sentimennya belum bisa menggerakkan harga. Padahal ini guys, kalau versi yang dulu, versi harga yang waktu kita bahas itu yieldnya juga lumayan 8,5% gitu loh guys ya. Apalagi kalau harga sekarang 23275 ya. Ya tentunya 9%, ini gede banget ya guys ya. Nah guys, ini tapi kita masih optimis ya guys ya untuk ITMG itu. Karena ITMG ini mau bagi dividen itu di tanggal 22 April ya. Oke, ini jadi masih ada spare waktu guys ya. Mudah-mudahan ya harganya terus bergerak naik ya guys ya sampai dengan tanggal cumdit nanti di 22 April ya. Intinya kalau memang untung tipis juga tetap kita jual ya buat lu yang udah beli ya guys ya. Kalau lu yang nggak beli ya nggak usah, ya lu santai-santai aja. Tapi kalau yang lu udah beli kemarin ya kita jual sebelum cumdit kalau menghasilkan profit. Jadi profit berapapun meskipun tidak sesuai target ya kita tetap jual ya. Misalnya gini guys ya, misalnya ini tidak sesuai target ya, ini targetnya 2895 ya, misalnya hanya menyentuh 27.000 ya, ini juga 1% pun kita jual ya, agar uangnya itu bisa diputar lagi gitu loh guys ya. Tapi kalau ternyata masih floating loss ya mendingan kita ambil dividennya aja gitu guys ya. Oke ya, hari ini itu guys, ini bursa itu membaik lagi ya guys ya. Itu karena efek si Trump ya. Trump itu menunda ya guys ya, menunda untuk ini guys ya, untuk menerapkan tarif Trump ke seluruh dunia gitu loh guys ya. Tetapi dia dengan Cina itu malah justru makin sengit gitu loh guys ya. Jadi malah dia naikin lagi di 104% gitu loh guys ya. Makin menggila gini guys ya. Jadi ya yang lain itu malah sudah ditunda 90 hari, dengan Cina ini makin
makin sengit gitu loh guys ya perseteruannya. Tapi sebenarnya guys, kalau boleh dibilang kita Cina dengan Amerika, meskipun kita itu lebih mesra ya, lebih dekat dengan Cina ya, lebih sering lawatannya itu ke Cina ya presiden kita, tetapi sebenarnya neraca perdagangannya secara bisnis itu sebenarnya kita lebih untung berbisnis dengan Amerika, karena neraca perdagangan kita dengan Tiongkok itu sebenarnya defisit gitu loh guys ya. Apalagi tahun 2024 itu kita defisit ya. Itu defisit sampai Januari sampai September itu 8,8 miliar. Kalau nggak salah guys, di finalnya itu di Desember itu di 10-an miliar dolar ya guys ya, defisit kita ya. Jadi Cina itu lebih banyak mengirimkan produk ke kita dibandingkan kita mengirimkan produk ke Cina gitu guys ya. Paham ya guys ya? Seperti yang gue selalu bilang ya, teori dasar yaitu itu sering dulu zaman dulu itu disebut dengan teori merkantilisme ya guys ya. Teori merkantilisme ini menyatakan bahwa ketika suatu negara itu lebih banyak ekspor dibandingkan dengan impor, maka akan menjadi sumber kemakmuran gitu loh guys ya. Intinya di teori merkantilisme ini, negara itu harus mengumpulkan banyak emas dari negara lain dengan cara memperbanyak ekspor dibandingkan dengan impor gitu guys ya. Jadi neraca perdagangannya ini harus surplus ya. Inilah mungkin yang juga dianut oleh si Trump. Jadi dia menerapkan tarif-tarif untuk negara-negara yang surplus neraca perdagangannya dengan negaranya dia gitu loh guys ya. Padahal sebenarnya teori merkantilisme ini sebenarnya sudah usang ya guys ya, sebenarnya tidak terlalu relevan dengan kondisi modern sekarang ini gitu loh guys ya. Nah, sementara neraca perdagangan kita dengan Amerika itu sebenarnya lebih banyak surplusnya gitu guys ya. Artinya kita mengirim barang, menjual barang itu lebih banyak dibandingkan dengan kita mengimpor dari Amerika. Artinya Amerika ini secara bisnis sebenarnya lebih menguntungkan kita gitu loh guys ya, dibandingkan dengan perdagangan kita dengan Cina gitu loh guys ya. Tapi untungnya ini ditunda 90 hari ya, mudah-mudahan ditunda selamanya ya guys ya. Jadi agar tidak ada kericuhan-kericuhan lagi gitu loh guys ya. Karena memang Indonesia itu masih sangat membutuhkan perdagangan dengan Amerika gitu loh guys ya. Sebenarnya kita justru dengan Cina itu bisa dibilang kita malah pihak yang defisit gitu loh guys ya. Dia lebih banyak untung. Nah oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.